Halo semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 1922, di mana dikisahkan ada sebuah keluarga yang tinggal di area tanah seluas 100 hektar dan akan segera terjadi hal yang sangat mengerikan di keluarga ini. Penasaran? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, dan tonton sampai habis. Kisah dimulai dari desa kecil Hemingford, Nebraska tahun 1922 yang posisi tepatnya ada di mana saya juga tidak tahu. Ada seorang ayah yang bernama Wilfred, mempunyai istri yang bernama Arlette, dan seorang anak laki-laki yang bernama Henry. Mereka bertiga ini tinggal di rumah sederhana di tengah-tengah ladang jagung yang itu adalah warisan dari ayah Arlette. Mengingat di tahun 1922 tanah dan anak laki-laki menjadi hal kebanggaan keluarga, mendengar Arlette ingin menjual tanah dan ingin memulai hidup baru di tengah kota, Wilfred merasa terkejut. Sejak saat itulah hubungan mereka tidak harmonis lagi, sering cekcok, adu bacot, alhasil mengurangi jatah kencot. Kemudian mereka berdua sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istrinya, pisah alias cerai, akan tetapi menunggu tanahnya laku terjual. Di suatu hari Will mencoba mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini terpendam dalam jiwa, bahwa dia sebenarnya tidak setuju kalau Arlette mau jual tanah. Kini hari-harinya Will selalu terbayang-bayang gimana kalau dia pisah dari Arlette. Terus Henry ikut bersama istrinya. Kondisi itu tentunya akan membuat Will merasa kesepian. Sementara Henry yang ternyata sudah mempunyai kekasih idaman hati, pujaan lelaki di sepanjang hari, dialah yang bernama Shannon. Dia adalah merupakan anak tetangga kampungnya sendiri. Melihat hal itu, sang ayah Will dengan sigap cepat tepat untuk memperalat hubungannya Henry sebagai alat untuk menggagalkan istrinya menjual tanah. Kemudian Will meminta agar si Henry membantu ayahnya untuk menggagalkan sang ibu menjual tanahnya. Karena biar bagaimanapun juga kalau sampai semua berpisah, yang rugikan Henry juga. Mendengar hal itu, Henry pun termakan oleh hasutan sang ayah, dan terbukti Henry mulai bersikap kasar terhadap ibunya. Pada saat di ladang Will menjalankan misi terakhirnya, ini adalah misi penentu atau dalam bahasa Inggrisnya gladi resik, untuk mendoktrin anaknya, menanamkan benih-benih kesesatan yang hakiki, faham di mana kematian bukanlah kehendak Tuhan, melainkan kehendak manusia. Lebih sesatnya lagi, Henry yang sudah dibutakan oleh cinta mengiyakan semua yang dikatakan ayahnya. Pada suatu saat Will dan Henry sudah merencanakan untuk membunuh Arlette, dan detik menegangkan itu pun tiba juga. Di saat Arlette sedang terkulai lemas karena minum, waktu itulah Henry membungkam ibunya dengan kain, dan Will menggorok leher istrinya dengan pisau. Dan untuk menghilangkan jejak agar aksi mereka tidak diketahui oleh orang lain, Will bersama dengan Henry memasukkan mayat ibunya ke dalam sumur. Demi menyamarkan barang bukti, Will juga memasukkan seekor sapi ke dalam sumur itu. Lantas Will mengarang cerita kalau istrinya kabur dari rumah setelah mereka selisih pendapat. Hal itu dilakukan Will untuk menghilangkan bukti dan jejak istrinya. Sementara Henry setelah ibunya tiada lebih banyak terdiam, seolah-olah menyesali dengan apa yang telah Henry lakukan. Hingga suatu hari Will mengetahui bahwa Shannon sudah hamil 4 bulan dan Henry meminta agar Will mau menikahkannya. Tapi Will menolak hal itu lantaran tak cukup biaya untuk menikahkan mereka. Kemudian datanglah ayah Shannon yang kurang lebih ingin membicarakan masalah anaknya itu dengan satu solusi, yaitu menempatkan Shannon ke tempat rumah Katolik di mana Shannon nantinya akan melahirkan anaknya. Hal itu membuat Henry makin terpukul dan Henry pergi dari rumah untuk menyusul Shannon. Selepas kepergian Henry, Will merasa kesepian dan gaun istrinya pun sering membayangi waktunya, hingga Will memindahkan gaun itu ke dalam gudang. Keesokan harinya Will mendapat kabar bahwa anaknya Henry telah melakukan perampokan. Sementara Will saat ingin membenahi atapnya yang bocor, muncullah tikus dan menggigit tangannya, hingga Will pun tergeletak tak berdaya. Will selalu dihantui, digentayangi, pokoknya ya itulah diganggu oleh arwah istri, bahwa arwah istrinya mengatakan kalau si Henry, anak mereka, telah melakukan perampokan.
Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh arwah istrinya kalau Henry sudah melakukan perampokan. Buktinya kini Henry sudah menjadi buronan, istilah kerennya DPO, daftar pencarian orang. Naasnya Henry pas lagi makan di restoran, wajahnya dikenali oleh pemilik restoran, dan si pemilik restoran itu berniat untuk menembaknya demi mendapatkan uang imbalan. Singkat cerita, Shannon sudah tewas tertembak. Melihat kekasih belahan hatinya sudah tidak bernyawa lagi, Henry sangatlah sedih, galau total, hingga akhirnya bunuh diri di samping Shannon, kekasihnya itu bersama janin yang dikandungnya. Sementara Will tangannya harus diamputasi karena infeksi gigitan tikus tempo hari. Dia sudah tidak bisa hidup normal lagi seperti orang biasanya. Kini Will tinggallah sebatang kara, istri sudah tiada, anak pun sudah masuk surga, ladang pun sudah terbengkalai, hanya tersisa satu sapi, itu pun juga sudah dibiarkan, sudah tak terurus, karena Will sekarang hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Dengan begitu Will berniat menjual rumah dan tanah warisan itu ke ayah mendiang Shannon, yaitu mantan calon besan yang gagal. Tapi ayah mendiang Shannon menolaknya karena sudah menganggap tanah dan rumah warisan itu terkutuk alias membawa sial. Tepat di akhir tahun 1922, tanah Will pun disita oleh pihak bank karena Will dianggap tidak mampu untuk membayar cicilan atas hutang-hutangnya. Alhasil Will harus tinggal di rumah kontrakan dan menjadi buruh pabrik untuk bertahan hidup. Di akhir film, arwah Arlette, Henry, dan Shannon mendatangi Will yang sedang menulis di kamarnya. Mereka bertiga meminta Will agar bergabung bersama mereka. Tamat. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan bangga dengan harta, karena semua itu hanya titipan Sang Maha Kuasa. Tetaplah bijak terhadap sesama, karena itu semua bisa menghindarkan kita dari dosa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.